Ketua kelas mereka, Su, meminta saran untuk acara festival budaya nanti yang akan dilakukan sebelum musim panas. Ya, seperti kelas gue dulu, yang anak-anak kelasnya itu pada mager-mager, mau nerima jadi aja. Apa dari kalian juga gitu? Tapi calon bini gue, Onedera, memberikan saran untuk membuat drama teater yang mengisahkan tentang Romeo and Juliet. Si Raku yang tiba-tiba teringat kenangan pada saat kecil. Sue meminta Onedera untuk menceritakan Romeo Juliet itu. Onedera pun menceritakan kisah Romeo dan Juliet, yang dimana mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, karena mereka dilahirkan di bangsa yang berbeda, yang sering berselisih, dengan tekad yang kuat, mereka berdua memutuskan untuk kawin lari. Singkat cerita, mereka berdua sudah kawin. Namun, karena salah paham yang dikira Juliet sudah mati, Romeo meminum racun yang ia bawa. Juliet yang melihat Romeo mati di hadapannya, memilih untuk ikut ke arah Barja dengan cara menusukkan pedang ke dadanya. Kok ini malah jadi cerita Romeo dan Juliet? Setelah Onedera bercerita yang membuat hati teman-teman sekelasnya tersentuh, dan akhirnya mereka bersepakat untuk membuat drama teater mengisahkan tentang Romeo dan Juliet. Salah satu murid mengajukan jempol yang bertanya siapa yang cocok untuk memerankan peran Romeo dan Juliet. Itu bini gue mau ngacung woi, si Marika yang menunjuk si Raku untuk memainkan peran Romeo. Tapi gak apa, asal jangan Onedera aja yang jadi Juliet. Yang untungnya teman-teman mereka menunjuk Kirisaki untuk jadi Juliet. Gue setuju dan teman-teman kelas mereka setuju. Romeo dan Juliet yang akan diperankan oleh Kirisaki dan si Raku. Cerita pun berlanjut di bus, yang dimana mereka akan pergi berlibur ke pantai, sembari berlatih untuk drama teater. Yang nampaknya Kirisaki terlihat senang, karena pada akhirnya dia terlepas dari pengawasan Claude. 皆様の臨海学校を快適なものにすべく不祥クロードこの旅館を買収いたしました。お二人がお付き合いしているのは Di sore harinya menjelang malam, mereka sedang mengundi untuk acara jurit malam. Gue kira jurit malam cuma di Indo aja, di luar juga ada toh. Dengan tingkat hoki setahun, si Raku berhasil berpasangan dengan Onedera. Sumpah ya lu awas aja kalau terjadi apa-apa sama si Onedera, gue jadiin tumis kada lu. Mari kita lihat sisi lain. Kirisaki yang berpasangan dengan Su dikejutkan dengan teman sekelas mereka yang berpura-pura menjadi zombie yang membuat Kirisaki berlari ke arah hutan. Berhubung si Kirisaki berlari ke arah hutan, jadi kita kembali ke Shiraku yang hendak memegang tangan Onedera. Hei 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 hei, sudah mulai berani ya Anda? Baru ditinggal sebentar udah main pegang-pegang aja lu. Yang dikagetkan dengan Su memberi kabar, Kirisaki telah hilang. Sontak membuat Shiraku berlari mencari si Kirisaki. Terus ini si Onedera ditinggalin. Sedih. Tenang, Neng. Kan ada abang di sini. Sini abang peluk. Kirisaki yang ketakutan dikejutkan dengan kedatangan si Raku. Kirisaki menanyakan apa yang kau lakukan di sini. Dengan kata-kata fuckboynya, si Raku menjawab, dan langsung mengulurkan tangannya, memberi tanda untuk ikut dan jangan takut lagi. Setelah kembalinya ke penginapan, Kirisaki dan Shiraku yang sedang mengobrol di pantai. Di tengah obrolannya, Kirisaki mengatakan pura-pura pacaran ini tidak buruk juga. Dengan lanjut mengatakan, seandainya ini terjadi, apakah akan terjadi lancar? Si kambing malah mengatakan, うまくいくわけねえだろ。お前はガサツだし、すぐ暴力振るし、どうせ喧嘩ばっかだよ。
Dengan perkataan tadi Shiraku, Kirisaki menjawab dengan mata berkaca-kaca. Setelah mengatakan itu, Kirisaki kembali ke penginapan. Sumpah gue kesel banget sama nih orang. Sementara itu di penginapan, Marika melihat kalung kuncing yang dikenakan Onedera. Dapat dari mana kalung imut dan lucu itu? ひょっとしてそれは殿方からのプレゼントですわね。いつ手に入れたどうやってロマンチックな独り占めは許しません。 Onedera pun menceritakan bahwa 12 tahun yang lalu, dia pernah berjanji kepada seseorang kelak setelah dewasa, dia akan menikahinya. フィンランドと分け合ったの。 Dan itu membuat Kirisaki yang sedang menguping terkejut karena ucapannya sama persis sama yang dikatakan Shiraku. Marika pun melanjutkan pertanyaannya, bagaimana perasaanmu terhadapnya? Onedera menjawab, 好きだよ。でもその人が今幸せなら私はそれでいいの。向こうは忘れちゃってるみたいだし。 nampaknya itu membuat Kirisaki merasa bersalah. こんなのどうかな。小咲ちゃんが、ここはスパンコールつけるつもり。裾はも Di pagi harinya, Onedera menjelaskan desain kostum yang ia rancang sendiri kepada Kirisaki, yang membuat Kirisaki berterima kasih dengan wajah dan mata berkaca-kaca. Sudah jelaskan kenapa gue panggil Shiraku dengan kata si? ジュリエットの役を折りたい。 Di kelas, kita lihat Kirisaki yang hendak mengundurkan diri untuk perannya sebagai Juliet karena dirasa tidak cocok untuk memerankan peran Juliet tersebut dan menunjuk Onedera untuk menggantikannya. 私なんかより小咲ちゃんの方がジュリエットに合ってると思う。お願い、小咲ちゃん。 Dan festival budaya pun dimulai, di mana Onedera yang sedang berlatih dikejutkan dengan kedatangan Kirisaki dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka berdua, Shiraku dan si Kirisaki, sebenarnya hanya berpura-pura pacaran karena keadaan keluarga. Onedera pun bertanya, じゃあ千棘ちゃんがジュリエットを降りたのは私は Kirisaki menjawab, dia hanya ingin sepasang belahan jiwa, seperti kalian menjadi pasangan kekasih yang sesungguhnya, dan berat rasanya untuk berpura-pura pacaran, seperti orang bodoh. Sumpah gue jadi bingung antara pilih si Kirisaki apa si Onedera. Tolong! バカみたい。ジュリエット、頑張ってね。 Pada saat persiapan, kejadian tadi diduga menimpa Onedera. Aduh, kasihan cewek gue, cuk. Yang membuat kaki Onedera terluka dan membuat dia tidak bisa naik ke atas panggung. Dan seluruh siswa kebingungan siapa yang akan menggantikan Onedera. Kirisaki yang melihat itu juga kebingungan. Dan seluruh teman-teman Kirisaki meminta agar Kirisaki kembali memerankan sebagai Juliet. Namun Kirisaki yang enggan dan menolaknya. だから嫌って言ってるだろ。 Onedera yang sedang kesakitan memohon kepada Kirisaki agar menggantikannya untuk memerankan Juliet. Pentas drama Romeo and Juliet pun dimulai, yang dimana mata mereka tidak saling menatap. Tidak ada chemistry-nya di antara mereka berdua. なんで目合わせない。私たちの間には長い憎しみの歴史が横たわっているんだわ。 Di pertengahan drama, nampaknya Kirisaki melupakan dialognya, yang membuat penonton keheranan. Shiraku yang menyuruh mengatakan apa saja dibuat terkejut karena Kirisaki melontarkan kata ejekan kepada Shiraku yang membuat para penonton ketawa. ジュリエット、君こそまるで。 Shiraku yang kesal membalas ejekannya yang membuat mereka keluar dari naskah dialog. Su yang cemas karena mereka keluar dari naskah ditenangkan Onedera yang berkata tenang karena mereka kembali ke situasi yang dulu. Semuanya akan berjalan lancar. Yang dimana itu malah membuat penonton bertepuk tangan. 残すはラストシーンだけ。
Mereka pun melanjutkan adegan terakhir. Shiraku yang harusnya meminum racun diambil Kirasaki dan berkata, あなたには本当の運命の相手がいるはず。 selamat tinggal, dan langsung meminum racunnya. Shirako yang mulai mencintai Kirasaki memanggil Kirasaki dan meminta maaf sembari memeluknya dan berkata, ayo kita bersanding di Nirwana, dan langsung menusukkan pedangnya. Adegan pun selesai. Kirasaki meminta Shirako untuk naik ke atap sekolah. Shiraku pun naik ke atap sekolah, yang dimana itu adalah Onedera, bukan Kirasaki. Dan Onedera pun mengungkapkan perasaannya kepada Shiraku. Aduh Neng, mending sama abang aja. Sembari memperlihatkan kalung kuncinya. Shiraku pun memberikan kalung gemboknya dan dibukanya Onedera, yang isinya cincin yang terbuat dari biji-biji cicak. Shiraku pun meminta maaf kepada Onedera. Onedera yang berkata tidak apa, karena dia mencintai Shiraku setiap saat. Aduh. Dan itu membuatnya senang. Neng, aduh kamu salah mencintai orang, mending sama abang. Shiraku yang berkata, 千棘のことが好きみたいだ。 Onedera langsung mengambil cincinnya. Nah kan Neng, udah bilang sama abang aja, sini sama abang cincinnya. Shiraku pun mencari Kirasaki, yang langsung berpapasan dengan gurunya, dan langsung menanyakannya. Guru itu menjawab bahwa Kirasaki sudah keluar dari sekolah dan akan segera pergi ke New York. Shiraku yang mendengarnya langsung pergi ke bandara, yang dimana mereka dihadang oleh geng Beehive. Shiraku yang bersujud memohon agar diberi izin masuk untuk bertemu Kirasaki, sembari berkata, もうジュリエットみたいに悲しませたくないんだ。頼む。ここを通してくれ。俺はあいつにどうしても言わなきゃいけないことがある。 dan untungnya diberikan lewat. Nampaknya perjuangan Shiraku belum sampai di situ. Dia dihadang kembali oleh Claude. Shiraku berkata ada yang dia ingin sampaikan kepada Kirasaki, sembari berjalan ke arah Claude, dan Claude langsung memukulnya, sembari menodongkan pistolnya. Dan ia berkata, ビーハイブの宝を背負うということか。貴様にお嬢は守れない。しない。 dan langsung meninggalkannya. Shiraku langsung lari mengejar kapal yang dinaiki Kirasaki. 待ってくれ、千棘。Kirasaki pun keluar dari kapalnya dan menghampiri Shiraku yang berkata dia bukan wanita yang selama ini dia cari. Shiraku pun membalas perkataannya. それでも俺はお前といるのが一番楽しいんだ。あんたのことなんかもちろん大嫌いよ。 Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu dari gue. Gue saranin ke kalian kalau mau dapet feel-nya, ya nonton langsung. Meskipun udah gue kasih spoiler. Tapi thanks banget yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, silahkan like, share, and subscribe. Kalian juga boleh request komen di bawah film apa lagi yang seru untuk dibahas di ketemuan kita berikutnya. Gue Arbi pamit undur diri. Dadah!